Yakin, Boher? Woher, yakin. Betek sonde yakin. Dari mana Anda tinggal atau di mana Anda tinggal? Di mana Anda tinggal? Ana. Ayo Di sini kan tidak. Ana bukan Anda. Pertemuan kita yang ketiga untuk bahasa Jerman. Saya tampilkan dulu dia punya slide presentasi. Pertemuan kita kali ini kita lebih ke evaluasi begitu. Evaluasi apa yang kita pelajari dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Karena sudah sadar bahwa ini hari kita di akhir bab 1. Ketong selesai bab 1. Dan hari ini kita evaluasi. Nah, di sini das kann ich schon auf Deutsch, artinya ini yang sudah saya bisa dalam bahasa Jerman, atau itu yang sudah saya bisa dalam bahasa Jerman. Nah, apa-apa saja yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua, kita belajar mengenai pertama, grüßen und verabschieden. Grüßen itu memberi salam, menyapa, und verabschieden berpisah. Yang kedua, kita sudah belajar tentang sich und andere vorstellen. Sich vorstellen itu artinya memperkenalkan diri sendiri, sedangkan andere vorstellen artinya memperkenalkan orang lain. Yang sudah kita pelajari juga adalah über sich und andere sprechen. Berbicara mengenai diri sendiri dan orang lain. Terus, kemarin juga kita sudah belajar tentang angka, Zahlen bis 10. Jadi kita sudah belajar angka dari 1 sampai 10. Bahkan kemarin itu sudah ada kuisnya begitu. Aris yang dapat punya hadiah kuis itu untuk nomor HP yang betul, yang benar. Nah, ini juga kita belajar tentang menyebutkan nomor telepon. Telefonnummer nennen. Setelah itu, kita belajar tentang über Länder und Sprachen sprechen. Jadi kita membahas tentang bagaimana kita berbicara atau membahas negara dan bahasa. Sekarang, apa yang belum kita bisa? Das kann ich noch nicht. Noch nicht artinya belum. Schon artinya sudah. Yang akan kita pelajari hari ini adalah Zahlen von 11 bis 20. Angka dari 11 sampai 20. Hal kedua yang akan kita pelajari adalah Buchstabieren. Buchstabieren ini artinya mengeja. Jadi misalnya kita menanyakan nama seseorang, setelah itu karena mungkin kita sudah tahu dia punya cara tulis ke mana, terus kita bilang, coba lu bisa eja kok, coba lu bisa tolong eja kok. Nah, baru dari situ kita tulis dia punya nama yang betul. Hal ketiga yang akan kita pelajari hari ini adalah email adresse sagen. Email adresse sagen artinya memberitahukan alamat email. Lupa alamat email apa? Coba kasih tahu beta dulu. Kita akan belajar pertama, angka dari 11 sampai 20. Zahlen von 11 bis 20. Jadi kalau 11 itu 11, 12 itu 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Yang agak susah 12 dan 15 untuk dilafalkan.
untuk diucapkan. 12 itu 12. Jadi antara O dan E. Pertemuan antara O dan E itu O umlaut dia punya bunyi. Jadi 12, 12, 12. Setelah itu, yang agak susah juga untuk dilafalkan itu adalah angka 15. 15. 15. 15. Jadi antara U dan I. 15. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, beta lanjutkan ke materi berikut. Materi berikut adalah ini. Buchstabieren. Tadi beta bilang buchstabieren itu artinya mengeja. Nah, ini beta akan minta bantuan 2 orang untuk melakukan dialognya, mempraktikkan dialognya. Orang pertama adalah sudah pasti Nurlina Sakan, karena beta pakai Nurlina Punama. Dan orang kedua beta mau Pak Epeng, Pak Peng, untuk praktekkan dialog ini. Nah, Pak Peng yang dot hitam, yang titik hitam ini, sedangkan Nurlina yang titik putih. Silahkan masing-masing bisa aktifkan mic-nya untuk dicoba dialognya. Wie heißt du? Nurlina. Kannst du das bitte buchstabieren? N O R L I N A. Jadi Pak Peng menanyakan nama, wie heißt du? Jawabannya Nurlina. Kannst du das bitte buchstabieren? N O R L I N A. Jadi buchstabieren artinya mengeja, mengeja. Selanjutnya Pak Peng dan Nurlina akan melanjutkan dialog berikut karena ini juga ada pakai Nurlina Punama. Beta pakai alamat email. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana menanyakan alamat email dan kita kasih tahu kita pu alamat email itu di Punama apa. Nah, Pak Peng yang akan menanyakan dan Nurlina yang akan menjawab. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Nurlina unterstrich sakan@gmail.com. Wie bitte? Bitte ein bisschen langsamer. Nurlina unterstrich sakan@gmail.com. Oke. Add dalam bahasa Inggris, add dalam bahasa Jerman juga sama saja, add. Kalau titik dalam bahasa Inggris dot, kalau dalam bahasa Jerman punkt. Kalau strip datar dalam bahasa Jerman dong sebut minus. Kalau underscore dalam bahasa Jerman sebutnya Unterstrich. Unterstrich. Jadi bukan Unterstrich, tapi Unterstrich. Unterstrich. Nah, ini ada yang menarik di kalimat kedua yang tadi ditanyakan Pak Peng. Wie bitte? Wie bitte? Bitte ein bisschen langsamer. Wie bitte? Karmana? Bagaimana? Nah, ini kita pakai kalau misalnya ke orang omong terlalu cepat atau orang omong sudah jelas. Jadi kayak misalnya Pak Peng tanya, und wie ist deine E-Mail-Adresse? Terus Noli jawab, norlena_sakan@gmail.com. Terlalu cepat. Terus Pak Peng bilang, wie bitte? Bitte ein bisschen langsamer. Wie bitte? Bitte ein bisschen langsamer.
Wie bitte itu artinya kemana? Bagaimana? Bitte ein bisschen langsamer artinya tolong pelan-pelan sedikit do. Bitte ein bisschen langsamer artinya tolong perlahan-lahan. Tolong sedikit perlahan bicaranya. Maksudnya temponya diperlambat. Nah, kita bilang we bitte untuk hal-hal yang misalnya kayak kita mau bilang, maaf, bisa ulang satu kali lagi kok. Entschuldigung, noch einmal bitte. Maaf, bisa satu kali lagi kok. Atau bitte ein bisschen langsamer. Kayak yang tadi di kalimat yang di depan itu. Tolong agak sedikit pelan dulu. Atau konteksnya misalnya kayak, das verstehe ich nicht. Itu beta sudah mengerti. Maka kita pakai ini, we bitte ini. Jadi we bitte ini kita pakai untuk misalnya orang omongnya terlalu cepat. Orang diomong terlalu cepat, jadi kita bilang ke mana? Nah, kalau kita omong we bitte saja, itu dengan otomatis lawan bicara kita dia akan mengulangi apa yang dia barusan bicarakan. Kalau kita pakai we bitte ini. Karena kalau kita pakai we bitte ini, itu menandakan bahwa kita tidak menangkap apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Kita tidak paham apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Begitu. Nah, kayak yang tadi beta bilang, ini hari kita review materi. Karena sudah sadar kita pertemuan ketiga dan bab 1 kita sudah selesai. Jadi hari ini kita akan bikin sesuatu yang menarik. Yang beta bilang menarik ini adalah kita review materinya ini, tesnya online. Jadi ini latihan 1, kita akan masuk di websitenya dan kita akan tes online. Ya, terus weiter artinya lanjut, weiter lagi. Di sini ada capital 1, ini ada 2, 4, 6, 7 pertanyaan. Yang pasti ini semua kalimat tanya, jadi yang harus diisi adalah di bagian sini adalah kalimat tanya. Semuanya adalah kalimat tanya. Apa, siapa, di mana, dari mana. Nah, sekarang beta mau tunjuk langsung. Pak Peng yang mulai nomor 1. Woher kommen Sie? Langsung betul. Nah, Pak Peng sudah jawab tanpa kata bantu. Padahal sebetulnya di dalam sini itu ada kata bantu. Ada misalnya ada pilihan. Ada pilihan misalnya berapa kata tanya. Nah, Pak Peng itu dia sudah memilih W-frage atau kalimat tanya yang menggunakan W itu dengan kata yang tepat. Kata tanya yang tepat. Woher. Jadi woher itu artinya dari mana. Woher kommen Sie, dari mana asal Anda? Ich komme aus Frankreich. Pak Peng, mantap Pak Peng. Selanjutnya, Aris, kira-kira kata tanya apa di sini? Oke, kita munculkan. Where is das? Wer ist das? Das ist Matthias Schneider. Oke. Sekali lagi, itu pilihan yang betul. Sekarang Rendrisakan. Kalimat yang ketiga. Titik-titik. Heißt du? Jawabannya, ich heiße Christiane. Und du? Oui. Wie heißt du? Ich heiße Christiane. Und du? Ya, itu juga betul. Selanjutnya, Norli. Kata tanya mana yang cocok? Wie, wer, wo, woher? Wohnt Anna? Jawabannya, sie wohnt in München. Woher? Woher? Wo, wer, atau wie? Yakin woher? Woher, yakin. Betek sonde yakin. Dari mana Anda tinggal atau di mana Anda tinggal? Di mana Anda tinggal? Ana. Di sini kan Ana bukan Anda. Ana.
Bagaimana, siapa, di mana, dari mana. Di mana? Wo. Wo. Oke. Wo. Chris dalam mau. Wie, wo, wer atau woher. Kommt sie. Sie kommt aus Woher. den USA. Woher. Oke. Seterusnya. Papeng lagi. Titik-titik. Wohnst du? Jawabannya ich wohne in Jerusalem. Und du? Wie, wo, woher atau wer? Wo wohnst du? Ich wohne in Jerusalem. Und du? Mantap. Aris lagi. Bla bla bla. Sind Sie? Ich bin Jens Körner. Wer, wie, woher atau wo? Where sind Sie? Wer sind Ich bin Sie? Jens. Ich bin Jens Körner. Oke. Kalau kita punya jawaban semua betul, maka kalau beta bilang Lösungen anzeigen, menunjukkan jawaban-jawaban, kunci jawaban, kita cek. Woi, semua betul. Ini ada tanda richtig. Nah, sekarang tugas kita di bagian latihan kedua ini adalah melengkapi kalimat-kalimat rumpang ini dengan kata kerja yang ada di atas. Heißen, kommen, sein, sprechen, dan wohnen. Nah, siapa yang mau coba kalimat pertama? Kira-kira di kolom ini kita isi pakai kata apa cocoknya? Beta. Atau Aris duluan? Wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Oke. Ich wohne in Köln. Ich wohne. Ich wohne in Köln. Ich wohne, okay. In Köln. Oke. Yang berikut, nomor 2. Siapa yang mau? Beta lagi. Boleh. Welche Sprachen sprechen du? Terus jawabannya, ich spreche Deutsch und Englisch. Yakin sprechen. Sprechen. Yakin. Harus disesuaikan dengan subjeknya, Aris. Subjeknya di situ adalah du. Kalau ich spreche, kata kerja dasarnya sprechen. Kalau untuk du jadi apa? Akhirnya ST. Akhirnya ST. Dan huruf E-nya berubah jadi huruf I. Jadi SPRICHST. Sprich. Welche Sprachen sprichst du? Itu dia sprich. Ini dia dari kata ini, sprechen ini. Untuk subjeknya du, dia berubah jadi sprich. Terus, ini jawabannya ich spreche. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch und Englisch. Yang nomor 3, siapa yang mau? Wie heißt du? Mhm. Ich heiße Joachim. Joachim. Wie heißt du? du? Ich heiße Joachim. Oke. Berikutnya, subjeknya si Anda. Nah, berarti kalau sein ini kita ubah dia untuk si, jawabannya adalah where sind sie. Pertanyaannya jadi where sind sie? Jawabannya ich bin Karina Lang. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Ini kan Peter. Peter itu berarti R. Kata ganti orang ketiga. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Peter. Dia laki-laki. Nah, berarti kalau kita pakai kata kerja komen, kita hapus en dan kita ganti dengan t. Jadi woher kommt Peter, jawabannya sama, kommt aus der Schweiz. Nah,
Sekarang nomor berikut. Wie heißen Sie? Mein Name Is. Wie heißen Sie? Mein Name ist Maya. Konstantin Maya. Oke. Terus berikut. Siapa yang mau? Beta. Silakan Pak. Woher kommen Sie? Hah? Ich komme aus Polen. Ich komme aus Polen. Oke. Polen. Berikut. Polen. Siapa yang mau? Terakhir. Beta lagi. Silakan. Apa yang sudah duluan? Who wants to? Oh, Ich wants wohne to? in Nürnberg. Ich wohne in Nürnberg. Oke. Nürnberg. Ini kalau kita punya jawaban betul semua, maka akan muncul ke tadi lagi. Kita coba, Woi, memang. Lanjut. Weiter. Di sini kita harus cocokkan kata-kata yang ini. Ada Guten Morgen, ada Ich bin Jochen, terus aus der Schweiz, terus ada in Zürich, terus ada Danke gut, dan bis bald. Kita harus cocokkan. Ordnen Sie zu. Was passt? Ordnen Sie zu. Yang mana yang cocok? Cocokkanlah. Nah, ini. Wie geht es Ihnen? Jawabannya? Danke, gut. Danke, gut. Oke. Selanjutnya, woher kommst du? Aus der Schweiz. 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 Aus der Schweiz. Dari Swiss. Terus yang ketiga. Guten Morgen, Frau Wisner. Jawabannya? Guten Morgen. Guten Morgen. Oke. Terus, yang berikut. Wo wohnen Sie? In Zurich. In Zurich. Oke. Yang berikut. Tschüss, Corina. Corina jawab apa? Bis bald. Bis bald. Oke. Terus yang terakhir. Wie heißt du? Jawabannya? Ya, tinggal satu jadi. Ich bin Jochen. Nah ini kalau lagi-lagi kita betul. Lagi ini berarti muncul tanda yang sama. Wih. Nah. Sekarang susun dialog. Mana yang urutan pertama, mana kedua, mana ketiga, mana keempat, mana seterusnya. Kira-kira yang mana yang dia cocok untuk pertama? Nomor 2. Nomor 2. Setelah Guten Tag, wie heißen Sie? Jawabannya? Halo, ich heiße Martina Meissner. Selanjutnya, yang pasti ini, Sophia Wiegand. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Österreich. Welche Sprachen sprechen Sie? Deutsch, Englisch, und Ungarisch. Nah, ini kalau kita cek, kalau susunannya betul, dia akan betul juga. Ya, lagi-lagi betul. Terakhir, susun lagi dialog. Kira-kira yang mana yang di posisi pertama? Urutan pertama nomor 2. Nomor 2 urutan pertama. Terus? Nomor 6. Nomor 6. Terus nomor 3. 3. Nomor 3. Kannst du das bitte buchstabieren? Setelah itu? Setelah itu nomor 7. Nomor 7. Terus? Nomor 7 lagi. Setelah itu Kommst du. 7 lagi. Nomor 7. Woher kommst du? Aus Portugal. Und du? Aus Deutschland. Ya. Oke. Kalau begitu kita coba cek lagi dia punya hasil. Ya, dari bagian 1 sampai 5 kita betul semua. Sekarang kita coba cek dia punya hasil tes. Detailauswertung, penilaiannya semua betul. Weiter. Zurück. Terus, Ergebnisübersicht, kita betul semua. Dari bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, dan bagian kelima, kita betul semua. Oke? Ya. Cukup kita latihan online hari ini.